Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah hasil diskusi dari kelompok kami mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD pada aspek kemampuan aplikasi. Adapun kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anhar Firdaus, Ayu Faradita, Elva Nuzula Rahmah, Rinawati, Sapnah Wardini, dan saya sendiri, Dea Nur Silvia. Penilaian dalam UBD terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu kemampuan menjelaskan, kedua kemampuan interpretasi, ketiga kemampuan aplikasi, keempat kemampuan perspektif, kelima kemampuan berempati, dan keenam kemampuan pengetahuan diri. Pada aspek kemampuan aplikasi terbagi menjadi 5 kriteria. Yang pertama ada efektif, kedua efisien, ketiga fasih, keempat adaptif, dan yang kelima, anggun atau graceful. Pada aspek yang pertama yaitu efektif. Merujuk dari KBBI dari Kemendikbud, efektif artinya dapat membawa hasil, berhasil guna, tentang usaha atau tindakan, dan mangkus. Kemudian untuk efektivitas adalah tentang melakukan tugas yang benar, menyelesaikan aktivitas, dan mencapai tujuan. Kata efektif berfokus pada apakah sesuatu tercapai atau tidak. Itu tidak fokus pada bagaimana sesuatu dilakukan, melainkan jika itu berhasil dilakukan. Jadi, efektif dalam penilaian dan evaluasi dalam UBD adalah asesmen yang diberikan dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dirancang. Selanjutnya yang kedua adalah efisien. Efisiensi merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen sekolah karena sekolah umumnya dihadapkan pada masalah kelangkaan sumber dana dan secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan manajemen sekolah tersebut. Salah satu cara dalam mengukur kinerja adalah dengan menggunakan konsep efisiensi. Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang mendasari seluruh kinerja suatu organisasi. Salah satu bentuk penerapan efisiensi dalam produktivitas pendidikan yaitu yang pertama dapat menggunakan fasilitas sebaik mungkin. Yang kedua dari segi tenaga kependidikan. Yang ketiga yaitu biaya dan waktu seminimal mungkin tetapi dengan hasil yang baik. Fasih. Kata fasih menurut KBBI berarti lancar, bersih, dan baik lafalnya. Hal ini lebih pada kemampuan tentang berbahasa, membaca, bercakap-cakap, mengaji, menyampaikan pendapat, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, ada 2 jenis kefasihan, yaitu kefasihan membaca secara lisan dan kefasihan membaca dalam hati. Kefasihan membaca secara lisan diartikan bagaimana mereka lebih banyak dan mampu mengerti isi atau makna dari teks tersebut. Jika seseorang adalah pembaca lisan yang fasih, mereka harus dapat membaca bagian teks tertentu tanpa ragu-ragu, menggunakan intonasi dan ekspresi yang tepat dan mengucapkan sebagian besar kata dengan benar. Dan yang kedua adalah kefasihan membaca dalam hati. Kefasihan membaca dalam hati sedikit lebih rumit daripada kefasihan membaca secara lisan. Sementara seseorang silent reader yang fasih harus bisa membaca apa yang ada di hadapan mereka tanpa ragu-ragu. Mereka juga harus bisa membacanya lebih dari sekedar kata demi kata. Pembaca diharapkan dapat membaca tanpa mengucapkan atau mengucapkan kata-kata dengan lantang sambil secara visual menyerap dan memahami lebih dari satu kata pada satu waktu. Banyak anak yang dianggap sebagai pembaca yang fasih ternyata tidak selancar kelihatannya ketika membaca dalam hati. Hal ini karena mereka membaca teks dengan kecepatan yang baik dan secara mekanis tanpa masalah. Mereka justru tidak memperoleh pemahaman akan teks yang mereka baca. Alasan paling sederhana dalam kefasihan membaca adalah tanpa kefasihan, membaca menjadi tidak menyenangkan. Kelancaran dalam membaca akan mengarahkan anak untuk lebih mahir ketika menulis dan memiliki keterampilan kosakata yang lebih baik lagi. Sehingga mereka akan lebih mudah menyerap makna dari bacaan tersebut. Selanjutnya poin keempat yaitu adaptif. Secara istilah atau terminologi, pembelajaran adaptif adalah pembelajaran yang dilakukan dengan melibatkan peserta didik sebagai subjek pendidikan yang aktif. Peserta didik mampu melakukan kegiatan aktif yang lebih memicu peningkatan kecerdasan dalam pembelajaran. Pembelajaran adaptif merupakan proses pembelajaran dengan menyesuaikan kondisi, kebutuhan, dan lingkungan siswa sehingga terjadi penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
Adapun contoh penerapan pembelajaran adaptif adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan perkembangan perangkat teknologi yang canggih dan sistem kurikulum yang ditetapkan pada suatu sekolah. Untuk lebih lengkapnya, yang menjadi fokus utama dan terkait dalam pembelajaran ini yaitu teknologi pendidikan terbaru, kurikulum yang dijalankan, gaya belajar siswa, dan lain sebagainya. Dengan demikian, pengajaran seorang guru kepada siswa harus sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan siswa bersangkutan. Setiap siswa juga harus menyesuaikan dengan teknologi yang ada dalam belajar di sekolah maupun di rumah. Yang terakhir adalah anggun. Anggun sendiri diartikan dengan apik dan berwibawa, baik, cantik, dan elegan dalam tingkah laku, gaya maupun rupa. Dalam pembelajaran yang anggun, biasanya dikaitkan dengan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Hubungan yang kuat antara guru dan siswa tanpa ada perasaan terpaksa ataupun tertekan. Pembelajaran yang di dalamnya ada cerita, nyanyian, tantangan, dan ada rasa ingin tahu oleh siswa. Itulah yang dapat diambil dari pembelajaran berdasarkan anggun. Demikian pemaparan hasil diskusi dari kelompok 3 mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD pada aspek kemampuan aplikasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.